Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang indah. Kita berdoa. Tuhan, hari ini kembali kami datang menghampiri Tuhan. Kami ingin mendengarkan suara Tuhan yang menyampaikan kepada kami kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Tolonglah kami yang lemah ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memang cerdas sekali ya Bapak Ibu. Ketika ia memberikan pengajaran, ia memakai perumpamaan seperti salah satunya yang barusan kita baca ini. Tuhan Yesus mau menggambarkan mengenai ada 2 jenis orang di dunia ini dan bagaimana cara Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang mau bertobat. Yang pertama, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa ada jenis orang yang seperti ini. Itu digambarkan dengan anak yang sulung ya, anak yang pertama. Ada orang yang mengatakan ya, tetapi artinya tidak. Artinya ada orang yang tampaknya memang baik begitu ya, tampaknya kalem, tampaknya saleh gitu ya, tetapi dia hanya pura-pura gitu, pura-pura baiknya, hanya penampakan luarnya saja. Tetapi di dalam dirinya dan di dalam perilakunya itu tidak seperti yang tampakkan baik-baik tadi itu. Nah, ini sebetulnya Tuhan Yesus menggambarkan pada waktu yang lalu adalah orang-orang pemimpin-pemimpin agama, orang-orang yang menyebut diri sebagai pemimpin agama, lalu ahli Taurat, ahli-ahli kitab gitu ya, orang-orang suci. Tapi sebetulnya kelakuan mereka tidak melakukan apa yang Allah kehendaki. Hanya tampakkan luar saja. Itu dikatakan ya, tetapi sebetulnya tidak. Ya, saya kira yang seperti ini rasanya kok banyak ya Bapak Ibu Saudara ya dalam kehidupan sekarang. Banyak orang berjubah agama. Ya, seperti berjubah agama yang saya maksudkan itu ya sepertinya rajin beribadah, berpakaian sopan gitu ya, mengunjungi rumah-rumah ibadat. Tetapi kelakuan mereka kita tidak menunjukkan itu ekspresi kesalehan mereka yang ditampakkan dengan pergi ke rumah ibadat, pakai baju agama begitu ya. Mereka bahkan tega untuk melukai sesamanya. Itu kan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu Tuhan Yesus juga menggambarkan ada jenis orang yang kedua, digambarkan dengan anak bungsu itu. Ada jenis anak yang tampak luarnya tuh bandel gitu loh. Tidak saleh bisa kita katakan. Tidak juga tampak orang yang rajin beribadat. Dikatakan ketika Bapak memerintah dia untuk bekerja, dia mengatakan, "Tidak Bapak, saya nggak mau." Dengan tegas dia menunjukkan bahwa dia tidak suka, dia tidak mau ya.
seperti kalau kita gambarkan orang hidup sekarang, ya dia menunjukkan hidupnya itu tidak saleh, bukan yang rajin berdoa, tidak kelihatan dia berdoanya gitu ya. Tetapi dikatakan bahwa orang ini ketika dia, anak ini ya digambarkan, dia sepertinya bandel melawan Bapa, tidak mau menuruti apa yang Bapa mau. Tapi suatu saat ada penyesalan di dalam dirinya. Lalu dia berubah sama sekali. Yang tadi dia katakan tidak kepada Bapa, dia lakukan apa yang Bapa perintahkan itu. Ada orang yang tampak luarnya itu seperti tidak kelihatan kesalehannya. Tetapi perbuatan-perbuatannya sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan Allah mau. Sangat nice, sangat baik. Peduli pada sesama, berbuat kasih kepada sesama, tapi memang tidak kelihatan. Itu diam-diam dia menolong sesamanya. Banyak sekali orang seperti itu. Bapak Ibu, tadi contoh yang pertama ya, tapi artinya tidak. Yang contoh yang kedua, tidak, tetapi artinya ya. Tidak mau taat, tapi kemudian menyesal dan melakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dengan para pemungut cukai ya, perempuan-perempuan tidak baik. Mereka sepertinya hidup tidak baik, tapi suatu saat mereka menyesal dan mereka bertobat, mereka percaya pada Tuhan Yesus dan mereka hidup sesuai dengan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus itu. Nah, kita adalah anak-anak Tuhan. GKI itu tiap kali kalau ada ibadat seperti peneguhan pendeta, pentabisan pendeta, peneguhan penatua atau pelantikan, itu ada formulir yang isinya janji-janji. Lalu selalu ditutup dengan hendaklah, ya adalah ya, atau ya tetaplah ya. Artinya apa yang kita janjikan di hadapan Tuhan kita mengatakan ya, maka di dalam perilaku kita sehari-hari juga kita menunjukkan janji itu. Ketika kita jadi penatua, kita berjanji untuk setia melakukan pelayanan, maka kita juga setia melakukan pelayanan. Ya, ketika ditelepon dari kantor gereja, Pak, Bu bisa melayani kedukaan ini, jam ini, hari ini. Pak, Bu bisa ikut terlibat dalam pelayanan kebaktian minggu, jam ini, dan seterusnya. Ya, hendaklah ya adalah ya. Apa yang kita katakan di hadapan Tuhan pada waktu ibadat, itu juga yang kita lakukan. Meski kita punya banyak alasan yang bisa kita sampaikan untuk menolak pelayanan itu. Tetapi kan kita sudah berjanji ya, maka kita harus membuktikan ya gitu. Jangan seperti yang anak sulung tadi bilang ya di hadapan Tuhan. Tapi begitu di hidup hari-hari banyak sekali alasan yang kita lakukan untuk menghindari dari pelayanan itu. Tapi ketika kita bilang ya, sekalipun kita punya alasan untuk tidak, kita tetap ya. Ya, bahkan ini lebih sangat kontradiktif ya, mengatakan tidak si anak bungsu ini, tapi kemudian dia melakukan ya. Nah, marilah ya adalah ya. Kita mengikut Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kita berjanji kepada Tuhan, kita juga melakukan janji itu. Percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Kiranya setiap kita dari hari ke hari Tuhan tolong kita untuk terus mampu untuk mempresentasikan iman kita kepada Tuhan Yesus melalui perilaku kita setiap hari secara nyata. Tuhan menolong kita. Ya adalah ya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu isi hati kami, bahwa kami ingin iman percaya kami kepada Tuhan Yesus, penerimaan kami akan Tuhan, dan Tuhan juga sudah menerima kami itu, kami wujud nyatakan di dalam praktek-praktek hidup kami. Baik ketika kami terlibat dalam pelayanan di gereja maupun juga pelayanan di masyarakat. Tuhan, bantu kami untuk mewujudkan iman kami secara nyata. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.